Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan umroh. Ada pertanyaan dari @Ahmad Sunarto. Saya akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Abah, apa bedanya tawaf saat umroh dan tawaf saat haji? Kalau berkenan, mohon dibikinkan, ya, dibuatkan videonya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, perbedaan tawaf haji dan tawaf umroh. Insya Allah nanti saya akan jelaskan juga tawaf yang lainnya, ya mudah-mudahan waktunya tidak terlalu panjang. Tawaf yang dilaksanakan oleh seseorang yang sedang berhaji namanya tawaf ifadah atau tawaf haji. Nah, umumnya pada saat orang itu hajian, ya maksudnya melaksanakan haji, tanggal 8 Zulhijjah itu, ya, jamaah-jamaah haji ada yang langsung ya dari hotelnya pada saat di Mekah itu, ada yang langsung ke Arafah, ada juga yang langsung ke Mina. Ya, dari Mina juga nantinya pada tanggal 9 akan datang ke Arafah. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah ya, selepas masuk waktu zuhur, orang-orang yang haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, setelah tanggal 9, ya, kemudian kan maghrib, ya. Nah, setelah itu sunahnya meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Ini urut-urutannya biar paham sedikit, ya. Nah, kemudian menginaplah di Muzdalifah, mabit. Ya. Kemudian tuntunannya setelah sholat subuh, berangkat menuju ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah. Nah, tuntunannya setelah melempar jumroh Aqobah, kemudian menyembelih, ya, menyembelih. Kemudian tahallul, ya, potong rambut maksudnya. Nah, setelah itu berangkatlah jamaah-jamaah haji menuju ke kota Mekah untuk tawaf haji atau tawaf ifadah. Itu sunahnya seperti itu pada tanggal 10. Hanya saja ya, untuk tawaf ifadah ini boleh tidak dilaksanakan tanggal 10. Misalnya nanti dilaksanakannya tanggal 14 Zulhijjah, bagaimana Abah? Boleh. Makanya kan tadi ya, jamaah-jamaah Indonesia sebagian tawaf ibadahnya itu nanti setelah selesai dari Mina. Ya, selesainya di Mina itu biasanya kan tadi ya jamaah itu ngambil nafar akhir sampai tanggal 13, kemudian berangkatlah ke Mekah, kemudian ya besoknya melaksanakan umpamanya tawaf ifadah atau tawaf haji. Nah, untuk pelaksanaan tawaf haji ini tidak perlu memakai kain ihram untuk laki-laki ya. Itu kain ihramnya sudah dilepas. Kenapa? Karena pada saat tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah, kemudian menyembelih, kemudian tahallul, maka tadi larangan-larangan ihram hajinya ya sudah lepas. Hanya satu yang belum lepas, yaitu tidak boleh hubungan suami istri. Ya, makanya tadi karena sudah lepas larangan-larangan ihram hajinya, orang yang tawaf ifadah itu tidak perlu lagi memakai baju ihram. Ya, makanya mungkin pernah melihat di Instagram, di media sosial, kok bebas ya pada saat haji pakaiannya yang laki-laki? Kok pakaiannya itu boleh pakai baju koko, baju bebas? Karena memang tuntunannya seperti itu. Ya,
sudah tidak perlu lagi memakai tadi ya, baju ihramnya yang 2 lembar itu. Ya, jadi sudah bebas. Jadi sudah boleh pakai daleman, pakai pakaian biasa. Nah, itu untuk tawaf apa? Tawaf ifadah. Pelaksanaannya, ya, melaksanakan tawaf ifadah itu, niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan tawaf ifadah karena Allah. Caranya atau prakteknya, ya, mengelilingi 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, yaitu sejajarkan badannya, ya, menghadap ke Ka'bah, kemudian angkat tangannya. Kalau sunahnya, tuntunannya Nabi itu adalah, ya, kalau tidak mencium, ya mengusap. Hajar Aswad. Hanya saja saat ini kan sulit, jadi boleh isyarah saja. Ya, angkat tangan yang kanan, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Atau Bismillahi wallahu Akbar. Ya, badannya agak serong ke Ka'bah. Ka'bah adanya di sebelah kiri kalau orang tawaf itu. Ya, posisi Ka'bahnya. Ya, kemudian lakukan 7 putaran. Di dalam putarannya, ya, pada saat Bismillah wallahu Akbar, kemudian melangkah, tuntunannya berzikir. Ada dalam hadis itu sahabat memberikan contoh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu diulang-ulang terus sampai ke pojok rukun Yaman. Sunahnya atau tuntunannya kalau bisa mengusap. Kalau tidak bisa cukup isyarah saja Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti itu. Ya, andai kata tidak diangkat bagaimana, Abah? Boleh, tapi sunahnya diangkat. Ya, sunahnya. Nah, setelah itu, ya, dilanjutkan dengan membaca doa sapu jagat. Ya, sapu jagat ini terkenal hanya di Indonesia. Kalau di Arab sana tidak mengenal apa itu sapu jagat. Ya, karena ini kan kita istilah Indonesia. Nah, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi mencontohkan seperti itu. Silakan diulang-ulang doanya. Ya, yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sampai tadi lurus dengan Hajar Aswad. Kalau sudah lurus sampai di situ lagi dari mulai yang awal berarti dapat 1 putaran. Lakukan itu sampai 7 putaran. Dipahami ya? Nah, setelah 7 putaran, kemudian menuju ke belakang makom Ibrahim. Bukan makam ya, makom. Kalau makam kan kuburan. Setelah sampai di belakang makom Ibrahim, sunahnya membaca wattakhidhu mimaqomi Ibrahima musholla. Karena ini ayat Al-Quran, ya, silahkan didahului dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian wattakhidhu mimaqomi Ibrahima musholla. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Itu kalau hafal. Andaikan tidak hafal, ya sudah, hafalnya apa? Surat apa? Yang penting wajib, yang wajibnya itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, laksanakan di situ sholatnya, sunahnya ya, sunahnya di belakang makom Ibrahim. Andai kata penuh sesak tidak bisa di situ, dalam hadis lain dijelaskan boleh di tempat lain. Maksudnya, ya, apabila berdesakan Bapak Ibu pada saat umroh ini di situ, boleh tidak Abah saya pindah? Tidak lurus dengan makom Ibrahim, apakah boleh? Jawabannya boleh dan sah. Ya, seperti itu. Nah, itu pelaksanaan tawaf haji atau tawaf ifadah. Kemudian saya akan jelaskan mengenai, ya, tawaf umroh. Saya akan jelaskan umpamanya.
umpamanya Bapak Ibu dari Indonesia ini menuju ke Madinah, ini diumpamakan akan melaksanakan umroh. Pesawat datang ke Jeddah, dari Jeddah umpama naik kereta cepat atau naik bis ke Madinah, di Madinah beberapa hari, kemudian nanti ya pembimbingnya akan menginfokan bahwa besok akan ke Mekah untuk umroh. Kemudian ya jamaah-jamaah ya, itu dibawa ke daerah Dzul Hulaifah, ke Masjid Bir Ali. Sholat sunnah 2 rakaat di situ. Kemudian ya silahkan berniat di situ. Niat apa? Niat umroh. Caranya bagaimana? Caranya ya niatkan di dalam hati. Di dalam hati dulu, karena niat itu adanya dalam hati. Niatkan ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah, karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena ingin ridhonya Allah. Itu di dalam hati. Kemudian baru ada tuntunannya, harus ada lafaz yang diucapkan. Apa lafaznya? Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Makanya kan kalau orang umroh, orang haji itu dipanggil oleh Allah. Nah itu jawabannya. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah itu langsung dilanjut dengan membaca talbiyah. Bagi laki-laki, tuntunannya atau sunahnya sedikit tegas dan sedikit keras. Tapi kalau untuk wanita, pelan-pelan saja. Ya. Nah, kemudian dari situ berangkat menuju kemana? Ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Bapak Ibu biasanya kan mampir dulu ke hotel, naruh peralatan semuanya, makan dulu biar stamina-nya sehat, biar fit dan lain sebagainya. Langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf umroh. Kan sedang melaksanakan umroh, namanya tawaf umroh. Ya, nah silahkan laksanakan masuk ke dalam masjid. Ya, tuntunannya pada saat masuk masjid, kaki yang kanan dulu, kemudian baca doa masjidnya, maksudnya doa masuk ke masjidnya, kemudian dalam beberapa langkah insya Allah akan melihat Ka'bah. Baca tuh ya, doa melihat Ka'bahnya. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa biran wa mahabah. Itu yang paling pendek seperti itu. Ya, sunahnya seperti itu. Kalau hafal ya. Kalau tidak hafal ya tidak apa-apa. Turun ke bawah. Ya, ke pelataran Ka'bah. Nah, kemudian ya, luruskan badannya dengan Hajar Aswad. Karena kan tidak bisa mengusap atau mencium. Posisinya Masya Allah ya. Di situ banyak orang berdesakan dan sebagainya, boleh isyarah saja. Angkat tangan yang kanan, kemudian ucapkan Allahu Akbar. Atau Bismillahi wallahu Akbar. Ya, kemudian melangkah. Dzikirnya bagaimana, Abah? Tadi sama. Dengan orang yang tawaf ifadah sama. Ya, dalam hadis itu dijelaskan, ya, bacaan tawafnya itu berzikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Cukup itu saja. Karena tadi juga ada yang bertanya, Abah saya bingung, katanya susah nih, ya, dapat buku panduan, ya, satu putaran doanya begini. Ya, yang kedua doanya begini. Nah, itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Makanya tadi ya, lebih baik ikuti aja tuntunan hadis dari ada yang dijelaskan dalam hadis ini yang Abah jelaskan ini. Ya. Jadi ada penjelasannya. Bahkan ada pahala-pahalanya kalau Abah kupas lagi terlalu panjang, ya. Jadi cukup mudah. Justru Abah berikan bimbingan ini yang mudah agar Bapak Ibu merasa mudah dalam ibadahnya. Kalau umpamanya Bapak Ibu merasa susah, merasa berat, akhirnya tadi ya, untuk semangat berjuang melaksanakan ibadah umrohnya itu kadang-kadang tadi ya, kadang-kadang timbul, kadang-kadang juga ya, tadi merasa berat. Umpamanya ya, di dalam buku panduan terdapat beberapa macam doa-doanya, satu putaran doanya lain, satu putaran lagi doanya lain. Kalau itu memberatkan, ya berarti tidak usah dilaksanakan. Kalau itu memberatkan,
Kalau bisa ya laksanakan, kalau tidak, cari yang mudah saja, karena tadi intinya yang penting Bapak Ibu pada saat tawaf di Baitullah itu, ya silakan berzikir, ya, mengingat kepada Allah, ya, baca istighfar boleh, ya, baca yang tadi yang dalam hadis dijelaskan ada itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, terus diulang-ulang, ya boleh seperti itu ya. Nah, pada saat sudah sampai di pojok rukun Yaman, Nabi memberikan arahan, contoh, ya, diusahakan bisa membaca doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, seperti itu. Mudah. Ya, tapi sebelumnya sunahnya angkat tangan, kemudian baca Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Nah, doa sapu jagatnya terus diulang-ulang sampai mana? Sampai Hajar Aswad lagi. Berarti kan dapat 1 putaran. Kalau sudah lurus Hajar Aswad, angkat lagi tangannya. Ya, baca lagi atau ucapkan Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Cukup sekali saja, ya. Ulangi, zikirnya sama seperti itu. Ya, doanya sama. Ya. Itu justru mudah. Abah berikan yang mudah, yang sesuai dengan hadis-hadis yang sudah dikaji. Justru ini sangat mudah. Jadi doa tawaf itu, ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga dipraktekkan oleh sahabat itu hanya ada 2. Ya, tadi ya, zikir yang tadi Abah sebutkan, kemudian yang terakhir itu pada saat dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itu tidak wajib. Andai kata mau ditambah yang lain doanya, boleh. Atau zikirnya mau zikir yang lain juga boleh, ya. Seperti itu. Nah, lakukan itu sebanyak 7 putaran. Setelah itu silahkan menuju, maksudnya setelah selesai, silahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ya, sunahnya, ya, pada saat sampai di belakang makom Ibrahim, sebelum sholat 2 rakaat, silahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidu min maqami Ibrahim musholla. Kemudian laksanakan sholat 2 rakaat di situ. Sholatnya sama dengan orang yang tawaf ifadah. Caranya niatkan di dalam hati, ya, ingin melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Cukup di dalam hati saja, tidak disebutkan, niatnya tidak diucapkan. Kalau ingin mengikuti tuntunan Nabi ya seperti itu. Ya. Nah, laksanakan sebagaimana tadi yang dijelaskan. Rakaat pertama, ya, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, ya, baca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Itu kalau hafal. Kalau tidak hafal ya silakan surat yang lain boleh. Yang penting Al-Fatihah itu wajib hukumnya, ya. Nah, itu, ya, perbedaan, ya, antara tawaf haji dan juga tawaf umroh. Ini ada sedikit tips bagi Bapak Ibu yang insya Allah tahun ini akan melaksanakan ibadah umroh. Pada saat datang ke kota suci Mekah, itu kan biasanya mampir dulu, ya, naruh-naruh koper, tas, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya makan dulu dan lain sebagainya. Yang pertama, Abah sarankan makan jangan kenyang-kenyang. Dikhawatirkan nanti pengen BAB. Nah, kemudian minumnya jangan terlalu banyak, khawatir pengen pipis nantinya. Ya, kemudian sebelum berangkat berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah ibadah umroh saya. Lancarkan saja ya Allah. Hilangkanlah ya Allah keinginan untuk pipis, untuk BAB. Ya. Kemudian, ya, hilangkanlah jangan sampai saya buang angin. Kemarin tuh juga ada yang bertanya, Abah, kalau orang tawaf di Baitullah itu kira-kira berapa lama? Insya Allah semakin dekat ke Ka'bah maka putarannya semakin pendek. Insya Allah setengah jam selesai. Adapun kalau umpamanya, ya, rombongannya itu agak menjauh dari Ka'bah, insya Allah 45 menit. Ya, umumnya kalau Abah itu kan bawa rombongan
supaya tidak berdesakan, karena kan wanita, ya banyak wanita, banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, agak menjauh sedikit. Tujuannya supaya tidak kegencet dan lain sebagainya. Nah, biasanya insya Allah 45 menit dalam melaksanakan tawafnya. Dan bagi ibu-ibu yang sedikit-sedikit umpamanya tidak tahan pipisnya, ya, diusahakan pakai pampers. Boleh kalau ibu-ibu pakai pampers, tidak apa-apa. Yang penting kalau umpamanya pada saat tawaf itu ternyata pipis, berarti kan batal wudhunya. Ya harus keluar ke toilet, kemudian dibasuh, disucikan, kemudian berwudhu kembali. Hanya saja Abah sarankan pakai pampers itu adalah supaya kalau tidak tahan kan najisnya tidak kemana-mana. Tetap rapih di situ di semacam pampers. Pampers itu popok dewasa. Tuh ya, seperti itu. Itu tipsnya. Tuh ya. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, ya, Abah sarankan silahkan Bapak Ibu untuk sama-sama ya menekan tulisan subscribe-nya. Ya, jangan lupa silahkan di subscribe agar nanti pada saat ada video-video terbaru dari Abah bisa muncul di HP Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Abah menginfokan bagi Bapak Ibu yang tahun ini ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, Abah bersama tim, ya, insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh, membimbing jamaah-jamaah umroh di bulan Oktober selama 12 hari. Silahkan ya, niatkan yang kuat, mantapkan hatinya, terlebih apabila Bapak Ibu sudah cocok dengan nasihat-nasihat Abah, ya, kemudian juga merasa tenang, merasa nyaman, alangkah baiknya langsung saja bisa mendaftar, ikut bareng dengan Abah. Kenapa? Karena insya Allah di bulan Oktober ini, Abah dan istri akan membimbing Bapak Ibu yang umroh dengan rombongan Abah. Jadi nanti dari mulai awal ya akan dibuatkan grup WA, kemudian di situ nanti ya menjelang keberangkatan insya Allah Abah akan mengajar secara online Zoom, yaitu mengajar mengenai manasik umroh, kemudian akan mengajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di tanah suci sebagai bekal ibadah. Karena yang namanya ibadah umroh ini Bapak Ibu ya biayanya cukup besar. Ya, untuk itu alangkah baiknya supaya dibekali dengan ilmu yang banyak. Agar apa? Agar bisa memanfaatkan waktunya mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Sukses meraih pahala sebanyak-banyaknya. Itu harapan saya. Ya, karena saya dan keluarga sudah mendedikasikan ya, untuk YouTube ini adalah untuk membantu Bapak Ibu agar bisa maksimal ibadahnya pada saat haji dan umroh. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mantap, sudah senang dengan nasihat-nasihat Abah, silahkan bisa bergabung, mendaftar ke admin Abah, yaitu Ibu Nur. Silahkan tanyakan caranya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, keunggulannya apa Abah? Keunggulannya nanti Abah sendiri yang langsung membersamai untuk keberangkatannya. Jadi bukan hanya mengajar saja. Jadi nanti Bapak Ibu langsung akan dibimbing dari mulai keberangkatan sampai pulangnya. Terlebih nanti ibadah di sana pun akan dibimbing langsung. Jadi walaupun ada mutawifnya, tetap urusan ibadah nanti Abah yang membimbingnya. Karena targetnya adalah bagaimana caranya di dalam beribadah di tanah suci, Bapak Ibu memiliki ilmunya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian juga ya khususnya bagi yang baru pertama kali umroh, mungkin bingung dan lain sebagainya, justru disitulah Abah dan istri ingin membimbing Bapak Ibu. Silahkan bisa dimanfaatkan, tuh ya. Tidak usah ragu karena mungkin jauh dan lain sebagainya. Ya. Yang sudah mendaftar saat ini Bapak Ibu, bahkan ada yang jauh-jauh dari Kalimantan. Ya. Bahkan ya tadi malam itu ada yang pesan ke Abah dari Taiwan. Beliau ini kerja di Taiwan, insya Allah ingin mengumrohkan kedua orang tuanya yang ada di Indonesia. Ya, biasanya beliau ini yang jauh-jauh itu biasanya menitipkan ke Abah, ya, lewat WA dan sebagainya. Ya, dan itu sudah dilakukan. Ya, bulan November tahun kemarin juga ada, ya, seorang laki-laki usia 77 tahun, insya Allah dari Blitar, anaknya itu menitipkan karena beliau berada di luar negeri. Ya, alhamdulillah pulang selamat, ibadahnya dituntun dan biasanya itu paling depan biasanya kalau yang sudah sepuh-sepuh.
Kalau laki-laki biasanya paling depan abah yang ngurusi, yang wanita biasanya istri abah dan mutawib. Ya, nanti akan membimbing bapak ibu. Ya, tidak usah khawatir. Bismillah, kuatkan niatnya. Kemudian beranikan untuk mendaftar. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit bapak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.